مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Falhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang menghadirkan jiwa-jiwa pendosa ini dalam hadirat kemuliaan Allah untuk disucikan oleh Allah, untuk didekatkan oleh Allah, maka mendapatkan kelezatan dekat dengan Allah. Seorang hamba yang hadir dalam majelis kemuliaan setelah mereka terlumuri dengan segala dosa dan kesalahan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya, yang maha luas pemberiannya, yang maha melihat kepada hambanya dengan kasih sayangnya, menghadap kepadanya dengan segala kerendah diri, kerendah hatinya, segala tawadhu'nya, menghadap kepada Allah dengan pengakuannya akan dosanya. Kemudian ia dapatkan Allah Sang Maha Pengampun, Sang Maha Pemberi ampun, Sang Maha Pemberi maghfirah. Lalu ia keluar dari majelis kemuliaan itu dengan membawa segala kemuliaan yang Allah berikan. Allah sucikan dosa-dosanya, Allah bersihkan lembaran namanya yang penuh dengan dosa dan kesalahan, yang sebelumnya hitam dengan segala dosa dan kesalahan. Ia ganti kesalahan itu dengan pahala dan nikmat. Ia berikan kepadanya kemuliaan dunia sebelum kemuliaan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitulah Tuhanku dan kalian dan Tuhan kalian. Allah Rabbul Alamin memperlakukan hambanya, dan kitalah hambanya. Kita datang dalam majelis kemuliaan dengan keinginannya dan kehendaknya, dengan taufiknya dan dengan kekuasaannya. Bersalah kita sebelum ini dan penuh lembaran kita dengan dosa sebelum ini, tapi Allah tidak memandang kepada kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Ia pandang kita dengan kasih sayangnya, lalu ia tarik tangan kita dan ia raih. Ia hadirkan kita dalam majelis mulia ini, seakan ia katakan kepada kita para hambanya, "Hai hambaku, wahai para ciptaan-ciptaanku, wahai mereka yang menyembahku dan beriman kepadaku, tidakkah kalian merasakan begitu besar pemberianku kepada kalian? Aku datangkan kalian kepada majelis yang membuat kalian bersih dan suci. Sebelum kalian ini, sebelumnya dari ini kalian kotor dengan segala pendosa dan kesalahan yang kalian lakukan." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitulah Rabbul Alamin. Setiap detik nafas kita dan dalam waktu kita, dan setiap nafas yang keluar dari paru-paru kita, ia terus memberikan kemuliaan, ia terus memberikan rahmat dan kasih sayang. Maka bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman, menyembah Allah Rabbul Alamin dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Semoga Allah telah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Tidak cukup nikmat yang seperti itu Ia berikan kepada kita, ditambah lagi Ia berikan kepada kita utusannya Sayyidina Muhammad. Kemuliaan demi kemuliaan. Kita dengar tuntunan beliau dari guru-guru kita yang hadir tentang kesabaran, tentang ilmu, tentang kemuliaan duduk dengan para ulama, tentang keagungan Al-Quran. Apakah ada yang lebih nikmat dari hal yang seperti ini? Kalau mereka terlalaikan dan terbuaikan di dalam majelis kemaksiatan mereka di sana, maka kita pun ketika merasakan indahnya majelis seperti ini terbuaikan, dan kita pun terasakan sentuhan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini wasilah nikmat yang datang ini semuanya kepada kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memahami ini para sahabat Rasul, ketika memahami ini semuanya, maka timbul rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Lalu ungkapan cinta itu mereka gambarkan dengan pengorbanan mereka terhadap Sayyidina Muhammad. Kita dengar tentang kisah Sayyidina Zaid bin Harithah di perang Mu'tah, yang Rasul katakan sebelum mereka pergi menuju medan perang, memegang bendera kalian, bendera perang ini Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian jikalau ia terbunuh, kemudian dipegang oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian jika terbunuh, dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Jikalau ia terbunuh, maka para muslimin menunjuk satu di antara mereka yang menggantikannya. Berjuang Sayyidina Zaid bin Harithah, memegang panji yang diberikan dan diamanahkan oleh idola mereka Sayyidina Muhammad. 50 penuh ketusukan pedang atau bekas atau ketusukan panah atau sabetan atau tusukan tombak memenuhi seluruh badannya beliau yang depan, dan beliau tidak bergeming untuk memegang bendera yang diamanatkan oleh Rasulullah. Kenapa? Bukan masalah kayu dan bahan yang berkibar ketika ia kibarkan ke sana dan kemari memimpin kaum muslimin, tetapi kayu dan bahan yang berupa bendera ini diberikan oleh sosok yang sangat mereka cintai dan muliakan, Sayyidina Muhammad. 50 goresan pedang, tombak dan panah di depan badan beliau, dan beliau tidak bergeming sampai beliau wafat, kemudian diambil oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan begitu pula tidak kalahnya beliau mempertahankan bendera ini. 3.000 orang muslimin melawan 200.000 para kufar, yang diantara sahabat ketika mengetahui bilangan mereka, salah seorang diantara mereka berkata, bagaimana kalau seandainya kita tulis surat kepada Rasul memberitahukan ini kufar lebih banyak bilangan mereka dari kita berkali lipat. Lalu bangun Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, mengingatkan tujuan mereka keluar. Untuk apa kalian keluar ke tempat ini? Bukankah kalian menginginkan surga? Ini surga di hadapan kalian sekarang. Ini hasil dari ungkapan takdim mereka kepada Sayyidina Muhammad. Ketika mereka merasakan dari mana iman dan Islam mereka dapatkan dan dari siapa. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera setelah Sayyidina Zaid bin Harithah wafat dan tewas di medan perang menjadi syahid. Lalu tangan beliau pun terkena sabetan perang seorang kafir, dipegang dengan tangannya yang lain, kemudian tangan
tangannya itu pun terkena sabetan pedang seorang kafir. Lalu beliau pun mempertahankan bendera itu dengan diapit dengan kedua lengannya yang tersisa, dan sebagian banyak tangannya sudah putus dengan pedang orang kafir. Lalu kemudian pun tangan itu pun terputus lagi dengan pedang para kufar, lalu kemudian dipegang dengan mulut beliau. Tangan sudah putus di sana sini dan dipertahankan oleh Sayyidina Ja'far, bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 90 tidak kurang cabikan-cabikan luka parah itu di depan, di badan bagian depan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tidak satu pun ada yang di belakang ataupun di samping luka itu, menunjukkan bahwasanya beliau tidak pernah di dalam medan perang kecuali maju ke depan dan menghadap ke arah musuh. Lalu beliau wafat di perang Mu'tah di Jumadil Awal setelah perang Zatus Salasil. Rasulullah setelah wafatnya Sayyidina Ja'far duduk bersama para sahabatnya di suatu saat, di suatu hari di Madinatul Munawwarah. Lalu kemudian Rasul tiba-tiba menjawab salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bingung, Rasul menjawab salam siapa? Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, engkau menjawab salam siapa? Lalu Rasul menjawab, itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib baru saja lewat bersama rombongan para malaikat yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah menjawab, menamakan beliau At-Tayyah. Rasul katakan, Allah ganti kedua tangannya yang putus dengan kedua sayap, dia dapat terbang kemana saja dia inginkan. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyah. Sebelum, kata guru kita, guru mulia Imam Al-Murabbi Al-Musri Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sebelum orang-orang mengenal pesawat, Tayyar itu kan pesawat. Sebelum orang-orang mengenal pesawat di zaman Rasulullah ada istilah Tayyar. Yang terbang ke sana kemari Sayyidina Ja'far dengan kedua sayapnya yang Allah telah gantikan sebab kedua tangan yang putus di medan perang, di perang Mu'tah. Sayyidina Ja'far sudah enak di dalam surga. Di alam barzakh sudah begitu senang dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati itu pun belum dapat terasa puas kecuali ketika datang ke dalam dunia bersama rombongan malaikat, lalu kemudian ia mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad. Orang udah enak di dalam surga dengan kenikmatannya, taman-taman surga dengan kenikmatannya, masih ingat dengan orang yang masih hidup di dunia. Apa? Karena ini idola, karena ini pujaannya, karena orang itu penyelamatnya, karena orang itu penuntunnya. Siapa? Rasulullah. Datang jauh-jauh dari negeri, dari alam sana, diiringi dengan malaikat. Ngapain? Hanya ingin mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad. Terasa puas Sayyidina Ja'far ketika mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lalu beliau pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sahabat tidak melihat. Ini Rasul dan sahabatnya. Kemudian setelah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib wafat, diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah bendera itu, dan beliau pertahankan sampai wafat. Lalu kemudian para muslimin pasukan menunjuk seorang pemimpin mereka, maka ditunjuklah Sayyidina Khalid bin Walid sampai beliau memenangkan peperangan dan kembali ke negeri Madinatul Munawwarah. 200.000 orang lawan 3.000 orang, dan mereka syahid. Muslimin syahid sebagian kecil sekali di saat itu, padahal hanya melawan pasukan yang lebih banyak, berlipat ganda bilangannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini masalah syahid di zaman-zaman terakhir, di belakang-belakangan ini, di hari-hari kita ini, muncul lagi istilah masalah jihad, muncul lagi istilah tentang syahid, panggilan untuk jihad, untuk syahid.
dikumandangkan oleh beberapa kelompok, ayo untuk kita jihad, ayo kita menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau kita mendengar dari hadis beliau mengatakan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan walaupun hadisnya dhaif, Rasulullah mengatakan aktsaru syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan syuhada umatku itu mereka yang wafat di atas tempat tidur. Subhanallah. Bandingkan syuhada yang wafat di medan perang, mereka yang wafat di medan perang, kita ucapkan selamat kepada mereka ketika niat mereka tulus lillahi ta'ala, mereka adalah syahid. Tapi Rasul mengatakan yang paling banyak syuhada daripada umatku adalah mereka yang wafat di atas tempat tidur. Mengapa bisa demikian? Diterangkan dalam hadis lain. Rasul katakan dalam Imam Musnad, riwayat Imam Musnad Ahmad bin Hanbal dalam hadis sanad sahih. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, "Ma ta'uduna syahid fikum?" Kalian menganggap seseorang syahid itu yang bagaimana? Syahid di antara kalian itu seperti apa sih? Rasul, para sahabat menjawab ketika Rasul bertanya kepada mereka, qalu, mereka menjawab, alladzina qutilu fi sabilillah ya Rasulullah, mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, bertanya lagi kepada mereka, idzan syuhada ummati laqalil. Kalau begitu syuhada syahid yang disebut syahid daripada umatku, kalau begitu sedikit. Kalau syuhada cuma itu, mereka yang wafat di medan perang ketika melawan para kufar dan niat mereka ikhlas lillahi ta'ala lillahi kalimatillah, kalau cuma itu yang disebut syahid, kalau begitu syuhada umat aku sedikit. Rasul mengatakan kepada mereka, membenarkan pemahaman syahid itu seperti apa, bukan hanya terbatas kepada mereka yang wafat di medan perang. Beliau mengatakan, man qutila fi sabilillahi syahid, al-mad'unu syahid, man mata nufas an-nisa man tufiya minan nisa'i man tufiya minan nisa'i min wiladatin syahid, al-ghariqu syahid, wal mabtulu syahid. Lalu beliau sebutkan beberapa kelompok yang mereka itu syuhada. Kata Rasul, orang yang wafat karena yang wafat terbunuh di jalan Allah syahid, orang yang wafat kena tenggelam syahid, orang yang wafat terkena penyakit perut syahid, orang yang wafat melahirkan syahid, orang yang wafat terkena ta'un syahid, itu penyakit mewabah yang belum ada obatnya. Syahid mereka itu. Maka dengan pandangan Rasul yang seperti ini, maka syuhada umat Rasulullah banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan kita ini sekarang fisabilillah. Betul tidak? Kita sekarang fisabilillah. Rasul mengatakan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Kapan hatta yarja, sampai dia pulang, sampai dia masuk ke pintu rumahnya. Masih dalam perjalanan menuju majlis menuntut ilmu fisabilillah. Artinya apa? Kalau di tengah jalan dia tidak panjang umur, maka syahid fisabilillah. Pulang dari majlis nggak sampai umur, belum sampai pintu rumahnya, Allah Ta'ala ambil umurnya dan ajalnya datang, maka syahid karena fisabilillah. Ternyata syahid banyak. Artinya jangan kecil hati. Itu mereka di sana menjadi syuhada. Saudara-saudara kita yang memerangi para kufar di negeri sana jauh, mereka enak tunggu wafat, mati syahid, masuk ke dalam surga. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya memberikan
satu peringatan bahwasanya wafat di dalam medan perang itu tidak selalunya dibilang syahid kecuali jikalau selamat dari penyakit hati, jikalau selamat dari ucapan-ucapan kotor, dari hal yang lain yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan, dalam hadis disebutkan, ketika anaknya wafat, ibunya ini mengatakan, hani'an lakal jannah, selamat engkau mendapatkan surga wahai anakku, hani'an lakal jannah, hani'an lakal jannah. Rasul dengar, lalu kata Rasulullah, ma yudriki wa ma yudriki la'allahu yatakallamu fima la ya'ni wa yadkhulu fima la yughni. Engkau tahu apa, kata Rasulullah, kata kepada perempuan tersebut, apa yang kau tahu dan kau tahu apa? Mungkinan orang ini berkata sesuatu yang tidak ada manfaat untuknya, atau menahan sesuatu bakhil untuk sesuatu yang harus dia keluarkan. Artinya menahan zakat atau mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah di waktu ia dalam keadaan perang, di waktu ia sebelum wafat tidak di medan perang itu, menghalangi ia dari predikat syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara mulutnya yang suka mencaci maki, yang suka mengatakan saudara-saudaranya musyrikin, kafirin, mereka itu sesat, doang mutir, kita doang yang masuk surga katanya. Ini saudara-saudara musliminnya dicaci maki, dihina-hina dengan ucapannya. Lu mau pergi jihad, kemudian wafat di dalam perang jihad. Tak dulu, ente punya omongan, kata Rasulullah, menghalangi ente dari predikat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat lain, ada beberapa sahabat mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Lalu ketika disebutkan nama seseorang, kata Rasulullah, aku melihat pada dirinya syu'latun minan nar, api neraka. Rasulullah sahabat pada yang lain tidak bingung, ini orang wafat di medan perang tapi Rasulullah melihatnya api neraka. Maka kata Rasulullah, periksa perbekalannya. Ketika diperiksa, ternyata dia mencuri dari harta rampasan perang sebuah permadani. Maka Rasulullah mengatakan, karena ini perbuatannya ketika menghadiri medan perang mencuri, menghalangi dari predikat syuhada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menyinggung tentang banyaknya para umat Rasul yang wafat syahid di atas kasur. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, hadis yang sahih, man sa'ala syahadah mukhlisan a'tahu Allahu ajra syahid wa in mata ala firashih. Barang siapa yang meminta wafat syahid secara ikhlas dari hatinya kepada Allah, maka Allah telah akan memberikan kepadanya pahala orang yang syahid walaupun dia wafat di atas tempat tidurnya. Walaupun wafat di atas tempat tidurnya, kalau dia meminta kepada Allah dengan sungguh, ya Rabb, wafatkan aku dalam keadaan syahid, tapi wafat di atas tempat tidurnya, maka Allah katakan ini orang syahid. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid disebut syahid. Sayyidina Khalid bin Walid wafat syahid atau bukan syahid? Syahid. Siapa yang ingin menyangka bahwa Sayyidina Khalid bin Walid wafat bukan dalam keadaan syahid? Beliau syahid, tapi beliau wafat di mana? Beliau wafat di atas tempat tidurnya. Padahal ratusan perang beliau pimpin sendiri. Puluhan kemenangan beliau yang merebutnya dari para kufar. Tapi ketika beliau wafat di atas kasurnya dan beliau wafat dalam keadaan syahid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ternyata hadir dalam medan perang untuk mendapatkan predikat syahid ternyata bukan begitu mudahnya. Asal dengan syarat ucapan dijaga, dengan syarat perbuatan dijaga, jangan sampai mendatangkan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang ikhlas karena Allah, menjaga agama Allah dan membela agama Allah, baru syahid. Tapi kalau ucapannya tidak terjaga di waktu ia melakukan jihad itu, atau segala perbuatannya masih mendatangkan murka Allah, maka predikat syahid akan jauh darinya, dan yang lebih selamat syahid yang seperti kita lakukan. Ya, kita niat datang ke majlis fisabilillah. Jikalau terjadi apa-apa, kita tidak panjang umur syahid.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Mewafatkan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jadikan majlis di malam ini majlis yang penuh dengan barakah, majlis yang penuh dengan inayah, majlis yang penuh dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang membawa kasih sayang, pandangan yang membawa rahmat. Datang rahmat itu masuk ke dalam lubuk hati kita terdalam dan kita rasakan kasih sayangnya Allah. Kita rasakan begitu lembutnya kasih sayang Allah. Kita rasakan begitu sayangnya Allah kepada diri kita muslimin muslimat. Moga Allah telah mengampuni kita punya dosa. Allah telah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita yang kecil, yang besar, sengaja dan tidak sengaja bangkit dari majelis ini diganti oleh Allah dengan pahala dan nikmat. Diganti oleh Allah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semuanya dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Kita bermunajat kepada Allah, kita angkat tangan kita setinggi mungkin kepada Allah dan kita haturkan dan kita persembahkan dan kita ungkapkan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha tahu dan Dia yang Maha melihat, dan Dia melihat hati tidak melihat jasad, dan Dia melihat niat tidak melihat pakaian. Dia tidak melihat apa yang kita gunakan dan apa yang kita kendarai, tapi Dia melihat apa yang ada dalam hati seorang hambanya. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita, mengabulkan semua hajat kita dan mendengar doa-doa kita di malam ini. Allah, kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah Ta'ala muliakan lisan kita dunia wal akhirah. Allah telah penuhi lisan ini dengan zikrullah selama kita hidup, dan Allah telah terangi kubur kita dengan zikrullah. Telah terangi kubur kita dengan amal saleh. Jadikan kubur kita semuanya raudhah min riyadil jannah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Allah yang melihat hati setiap hambanya, wahai Allah yang menguasai nasib mereka dan mengatur kehidupan makhluknya, wahai Allah yang menaungi semua hambanya dengan rahmat, wahai Allah yang Maha Pengampun, para pendosa datang ke dalam majlis mulia untuk Engkau berikan rahmat dan maghfirah. Ya Allah, 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 wallahi wahai Allah zat yang menguasai dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Allah yang mengetahui rahasia setiap hambanya. Ya Allah, Engkau telah tutupi aib-aib diri pendosa ini. Engkau telah tutupi segala kekurangan pendosa ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apalah jadinya jika Engkau buang aib-aib
satu demi satu dari semua yang hadir. Niscaya kami akan saling benci, niscaya kami akan saling jijik melihat yang lainnya penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi Engkaulah yang maha menutupi dosa, Engkaulah yang maha menutupi segala aib dan kekurangan. Engkau yang memberikan segala kemuliaan, Engkau yang memberikan kemudahan dalam kehidupan. Ya Rabbana ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Para masakin di hadapan-Mu di saat ini ya Rabb, para fuqara di hadapan-Mu di saat ini ya Rabb, mengemis kepadamu dari para rahmat-Mu, mengemis kepadamu ampunan dari dosa-dosa mereka. Ya Rabbana ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Pandang kami dengan rahmat-Mu di malam ini ya Rabb. Ampuni dosa-dosa pendosa ini yang hadir, yang besar dan yang kecil, yang tua dan yang muda, yang wanita dan yang pria. Ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum, berikan kami kemudahan mendapatkan rahmat-Mu, kemudahan mendapatkan maghfirah-Mu. Ya Allah, 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 yang terjerumus di dalam dosa berdustanya dengan lisan, yang terjerumus dari kami dengan dosanya, dengan tangannya, dengan dosanya, dengan matanya, ketika melirik kepada yang haram, atau bahkan berani melihat yang haram, padahal ia tahu bahwa Engkau maha melihat kepada dirinya, maha menguasai jasadnya dan seluruh tubuhnya. Kapan Engkau akan membinasakan yang Engkau mampu, kapan Engkau akan menghancurkan yang Engkau mampu. Tapi dengan kekurangan janjian ia berani untuk bermaksiat kepadamu, melirik dan melihat yang haram, melangkah kepada yang haram, bertindak dengan tangannya kepada yang haram, bahkan bersuudzon dan berburuk sangka kepada saudaranya dengan yang haram. Ya Rabbana, jika Engkau tidak ampuni para pendosa ini, tubuh-tubuh yang penuh dengan lumuran kemaksiatan dan kesalahan, tubuh-tubuh yang berhak untuk Engkau masukkan ke dalam neraka jahanam-Mu, Engkau bakar dengan neraka-Mu, yang berhak Engkau siksa dengan azab-Mu, kalau bukan dengan rahmat-Mu, niscaya tidak selamat tubuh ini dunia wal akhirah. Ya Rabbana, pandang kami dan ampuni kami, berikan rahmat kami dunia wal akhirah. Ampuni kami ya Rahman ya Rahim, berikan maghfirah-Mu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terkadang kami sombong dengan ilmu kami ya Rabb, terkadang kami sombong dengan jabatan kami ya Rabb, terkadang kami sombong dengan harta kami ya Rabb, terkadang kami sombong dengan kedudukan kami ya Rabb. Karena rahmat-Mu belum sampai saat ini Engkau hancurkan kami, karena dengan rahmat-Mu Engkau berikan kami kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengakui kesalahan ini di hadapan-Mu yang maha yang maha agung, di hadapan-Mu wahai Zat yang maha luhur, di hadapan-Mu wahai Zat yang maha mulia. Terkadang hati ini tidak ingin mengakui bahwa diri ini berdosa, tidak ingin mengakui bahwa diri ini banyak salah, karena begitu gelapnya hati ini. Itulah begitu ya Rabbana, berikan kami terang di dalam hati, berikan kami cahaya di dalam kehidupan. Ya Rabbana ya Rahim, pandang kami dengan rahmat-Mu, berikan kami ampunan-Mu. Sekali lagi kami menjerit, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Engkau yang kami miliki di dunia wal akhirah. Hanya Engkau yang memberikan kami pertolongan dunia wal akhirah. Ya Rabb, Engkau izinkan lisan ini bergerak menyebut nama-Mu, maka izinkan lisan ini bergerak menyebut nama-Mu di saat kami menghadapi sakaratul maut, di saat hari terakhir kami datang, di saat malaikat Israel datang mencabut ruh kami sedikit demi sedikit, ketika kaki kami dingin, ketika dengkul kami dingin, ketika paha kami dingin, ketika perut kami dingin, ketika dada kami dingin, ketika ruh sampai di tenggorokan dan kami melihat surga dan neraka, kami melihat di mana tempat kami akan bertinggal di sana. Kau melihatkan kami itu semuanya ya Rabb. Tidak ada yang kami harapkan kecuali pertolongan-Mu, tidak ada yang kami harapkan kecuali izin-Mu, tidak ada yang kami harapkan kecuali kekuatan-Mu. Ya Rabbana, perlihatkan kepada kami di saat itu surga-Mu, sehingga kami menempatinya di alam barzakh, sehingga kami menempatinya di alam kiamah, sehingga kami menempatinya di alam akhirah. Ya Rabbana ya Rahim, fakir-fakir ini duduk bersimpuh di tempat ini mengharapkan rahmat-Mu di saat itu ya Rabb. Ya Rabbana, kami panggil nama-Mu sekali lagi dengan segenap hati kami, dan Kau turunkan kepada kami rahmat, dan Kau turunkan kepada kami ampunan. Ya Rabbana ya Rahim, ya Allah, 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 ya Allah. Engkau muliakan kami di saat ini, akankah Engkau hinakan kami di alamul akhirah? Tentu tidak ya Rabb, Engkau Maha Rahman. Tentu Engkau akan muliakan kami di dunia wal akhirah. Dan saat ini kami Engkau muliakan, dan di alam barzakh Engkau muliakan kami, dan di yaumul qiyamah Engkau muliakan kami, dan di alamul akhirah Engkau muliakan kami. Ya Rabbana, itu husnudzan kami kepadamu ya Rabb. Wahai Maha Pencipta dunia wal akhirah, wahai Rabbul Alamin, penguasa alam sejagat, penguasa jiwa semua makhluk, penguasa para rasul-rasul, penguasa para nabi, penguasa para aulia, penguasa para makhluk yang Engkau ciptakan. Ya Rabbana ya Rahim, kami sebut nama-Mu dan datangkan rahmat kepada kami di saat ini, juga di alam barzakh kami di yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil azim. Alaihi fi awalnya wa alaihi wa ba'di insyaallah ta'ala minal aminin amin amin. Sebutkan dalam hadis bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan la-nya, maka dia ampuni 4.000 dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terampuni dosa kita yang kecil dan yang besar, semuanya diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin.
alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa apa itu? Doa habis makan ya. Ya, kami pernah hadir bersama guru mulia di salah satu halaqah. Beliau setelah selesai majlis, sebelum doa penutup beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan telah menyuguhi kami minuman dan jadikan kami menjadi orang muslim. Kita baru dikasih makanan, kasih minuman tadi, makanan hati dan minuman hati oleh guru-guru kita semuanya. Semoga makanan dan minuman batin ini bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin. Kita mohonkan doa penutup dari Fadilatul Qadaiillah Fadilatul Ustaz Habib Bayhaqi Balaidatul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Mahfuz wa dawan al-nuyur al-kabir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. الخلق